Coba deh bayangin sebuah karir sepak bola yang perjalanannya itu kayak roller coaster. Penuh dengan puncak kejayaan, tapi juga jurang kegagalan yang dalam. Nah, ini dia cerita soal Ousmane Dembélé, sebuah kisah penebusan yang luar biasa banget. Oke, kita mulai dari titik terendahnya ya. Momen paling gelap dalam karirnya. Final Piala Dunia 2022. Di panggung terbesar di depan mata seluruh dunia, dia ngalamin kegagalan yang ya bisa dibilang memalukan. Tapi justru dari titik terendah itulah dia bangkit lagi. Kegagalan itu malah jadi fondasi buat pendakian yang luar biasa, yang puncaknya adalah penghargaan individu paling bergengsi di dunia sepak bola. Nah pertanyaannya kan, gimana caranya? Gimana ceritanya seorang pemain bisa bangkit dari keterpurukan separah itu? Itulah yang bakal kita telusuri dalam kisah penebusannya yang sungguh luar biasa ini. Buat ngerti ceritanya secara utuh, kita harus mundur sedikit nih. Balik ke awal-awal karirnya, saat dia pertama kali melejit sebagai anak ajaib, dengan tekanan seluruh dunia ada di pundaknya. Lihat deh, secepat apa dia naiknya. Gila kan? 3 klub raksasa Eropa cuma dalam 3 musim. Dari Rennes langsung ke Dortmund, terus ke Barcelona. Bener-bener perjalanan kilat. Di tahun 2016, Dortmund langsung jor-joran. Mereka bayar mahal banget buat anak remaja ini. Dari situ aja dunia udah tahu, wah ini ada talenta besar yang baru muncul. Baru setahun loh, Barcelona datang dan bikin gempar. Mereka mecahin rekor transfer buat dapetin dia, ngejadiin dia salah satu pemain termahal dalam sejarah. Kebayang nggak sih tekanannya kayak apa? Nah, dengan harga semahal itu, plus beban buat gantiin superstar sekelas Neymar, disinilah babak perjuangan berat Dembélé di Barcelona dimulai. Selama di Barca, dia itu kayak terjebak di lingkaran setan cedera yang nggak ada habisnya. Hamstringnya itu loh, kambuh terus. Ini yang bikin dia nggak pernah bisa nemuin performa terbaiknya secara konsisten. Tapi ya, di tengah semua masalah itu, tetap ada yang percaya sama dia. Manajernya waktu itu, Xavi, masih yakin banget sama potensinya. Dia bilang, Dembélé itu bisa loh jadi yang terbaik. Dan semua perjuangan itu, puncaknya ada di panggung paling besar yang sayangnya malah jadi mimpi buruk terbesar buat dia, final Piala Dunia 2022. Wah, media langsung rame dan sadis banget. Penampilannya di final itu sampai dibilang salah satu yang terburuk dalam sejarah. Kebayang nggak sih? Dia benar-benar kayak mati kutu di lapangan. Setiap gerakannya serba salah, setiap keputusannya keliru, dia benar-benar tenggelam di panggung terbesar dunia. Nah, setelah jatuh sejatuh-jatuhnya kayak gitu, banyak orang udah mikir udah selesai karir Dembélé. Tapi pertanyaannya, gimana caranya dia bangkit lagi? Nah, disinilah titik baliknya. Semuanya dimulai dari sebuah keputusan besar. Dia pindah balik ke Prancis buat gabung sama Paris Saint-Germain. Dan di sana dia ketemu lagi sama satu pelatih yang bakal ngubah segalanya, Luis Enrique. Dembélé sendiri yang bilang, kuncinya itu satu, kepercayaan. Luis Enrique ngasih dia kepercayaan penuh, bahkan minta dia jadi pemimpin di tim. Itu yang jadi bensin buat dia bangkit lagi. Metode Enrique itu sebenarnya simple banget, tapi efektif. Pertama, dia bangun lagi kepercayaan diri Dembélé. Kedua, dia kasih kebebasan di lapangan, boleh main kreatif. Dan yang ketiga, dia nanemin mindset tim nomor 1, bukan main egois. Dan hasilnya, wah, di bawah Enrique, Dembélé ini kayak terlahir kembali. Potensi luar biasa yang selama ini kita tunggu-tunggu, akhirnya meledak juga. Coba lihat aja sendiri perbedaannya di statistik ini. Beda banget kan? Produktivitasnya naik gila-gilaan di musim 2024-2025 sampai bisa bawa PSG meraih treble kontinental yang bersejarah. Dan puncaknya, dari musim yang gila itu, ya ini dia menang Ballon d'Or 2025. Cerita penebusannya selesai. Dia resmi jadi pemain terbaik di dunia. Nah, dari cerita ini, jadi ada satu pertanyaan menarik kan. Apakah kebangkitan Dembélé ini emang udah takdirnya karena bakatnya emang sebagus itu? Atau ini justru jadi bukti sepenting apa sih peran pelatih yang tepat buat ngeluarin potensi terbaik seorang pemain? Coba deh pikirin.